Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas online kita multimedia. Pada chapter kali ini kita akan membahas mengenai komponen multimedia berikutnya, yaitu animasi. Nah, yang perlu saudara ketahui di sini adalah mengenai prinsip dalam animasi, termasuk di sana animasi 2 dimensi, 3 dimensi, kemudian proses atau teknik dalam pembuatan animasi. Diharapkan saudara memiliki pengetahuan mengenai penggunaan animasi, kemudian special effect terhadap proyek multimedia. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenai definisi. Animasi secara istilah disebut dengan illusion of motion, karena animasi pada prinsipnya adalah gambar statis atau gambar diam, kemudian ditampilkan secara berurutan sehingga membentuk ilusi pergerakan. Jadi seolah-olah gambar diam itu bergerak. Pada produksi digital berupa video atau film, animasi terbentuk dari beberapa frame yang dibuat secara terpisah, kemudian diolah secara komputer, ditampilkan secara berurutan sehingga membentuk objek yang bergerak, sehingga seperti menjadi objek yang seperti seolah-olah bergerak. Nah, dalam hal ini dilakukan pengurutan frame seperti pada slide yang saudara lihat, sama halnya dengan kita menggunakan flipboard, di mana gambar yang kita buat pada kertas-kertas itu sebenarnya adalah objek diam, tetapi ketika kita pasang simulasikan gerak secara berurutan, maka gambar tersebut seolah menjadi animasi atau gambar bergerak atau kartun. Animasi didahului dengan penciptaan model atau bentuk, kemudian baru dilakukan trajectoring. Dalam hal ini, karakter atau model dari sebuah objek yang akan kita menjadikan proyek animasi itu sangat penting, pembentukan karakter. Kemudian jenis animasi yang pertama itu adalah animasi 2 dimensi. Animasi 2 dimensi adalah penciptaan gambar bergerak dari lingkungan 2 dimensi. Nah, dalam hal ini animasi 2 dimensi berdasarkan basis aksis X dan Y, sudut pandang, lebar, dan gerak kanan dan kiri. Nah, dalam hal ini tidak ada aksis Z yang merupakan ketebalan. Kemudian yang kedua adalah animasi 3 dimensi. Pada animasi 3 dimensi terdapat efek berupa pencahayaan dan bayangan. Nah, pada animasi ini terdapat 3 aksis X, Y, dan Z. Z merupakan kedalaman berupa ketebalan dari sebuah gambar atau objek sehingga objek berbentuk lebih realistis. Nah, dalam penggunaan warna sehingga objek terlihat lebih nyata. Itulah yang membedakan dengan animasi 2 dimensi. Dalam teknik pembuatan animasi ada 2 macam. Yang pertama adalah frame to. Yang pertama adalah frame by frame. Animasi dibuat dengan menciptakan gambar secara halus. Setiap frame dan frame itu dibuat sedemikian rupa sehingga pada kamera seluloid terdapat jumlah gambar yang ditentukan setiap satuan waktu, atau yang kita kenal dengan istilah frame per second, jumlah frame yang ada atau gambar pada satuan waktu. Nah, setiap detik yang kita gunakan, karena dia adalah satuannya second, setiap detik ditentukan berapa gambar yang akan ditampilkan, dan frame itu harus memenuhi jumlah gambar yang sesuai dengan format animasi. Kemudian teknik yang kedua adalah pembuatan animasi dengan teknik keyframe animation. Nah, dalam hal ini secara grafis menggunakan komputer, pola gerakan dapat diatur dengan bantuan aplikasi komputer yang secara otomatis menentukan titik awal dan titik akhir dari setiap gerakan objek. Kita bisa membuat beberapa objek saja dan menjadikannya menjadi objek yang bergerak dengan fasilitas yang ada pada komputer. Jadi tidak membuat dari frame ke frame. Nah, dalam satuan waktu itu tidak perlu kita membuat seluruh frame yang ada. Nah, kita kembali pada animasi 3 dimensi. Animasi 3 dimensi sebagai objek bangun ruang karena dia memiliki kedalaman, jadi objek tersebut dapat
berotasi dengan pola yang lebih realistis. Nah, maka dalam hal ini pembuatan animasi 3 dimensi cenderung berbeda dengan animasi 2 dimensi. Ada 3 proses atau fase yang kita harus lewati, yaitu modeling, animation, dan rendering. Teknik pembuatan animasi 3D ini menjadi tugas bagi saudara untuk mendefinisikannya lebih lanjut setiap fase yang ada. Saya tidak akan menjelaskan detail per detail untuk setiap fase, tetapi saudara bisa melihat pada modul ini dan saudara bisa pahami sendiri dan menuliskannya kembali. Kemudian kita masuk kepada materi tentang prinsip dasar yang ada di animasi. Menurut Ollie dan Frank tahun 1981 itu ada 12 prinsip yang ada pada animasi, terutama project Disney yang mereka buat. Nah, ke-12 prinsip animasi ini untuk lebih lengkap atau lebih jelas saudara bisa menemukan dari berbagai macam sumber yang berkaitan dengan prinsip animasi yang dikeluarkan oleh Disney. Saya akan menjelaskan secara singkat saja. Yang pertama adalah anticipation, yaitu gerakan ancang-ancang dari sebuah objek yang ditunjukkan secara berlawanan dari arah yang akan dituju. Contohnya saudara bisa melihat Tom and Jerry, misalnya ketika mau berlari dia mengambil ancang-ancang sehingga kakinya berputar dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah squash and stretch, prinsip dalam animasi yaitu bahwa objek itu dapat memipih dan melebar melebihi ukuran yang sebenarnya. Contohnya misalnya animasi Tom ketika tertimpa balok maka dia akan pipih, atau ketika dia masuk botol dia akan menjadi sangat kecil dan seterusnya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah staging. Staging adalah sudut pengambilan gambar atau framing dari objek yang ditampilkan. Stack ahead action dan pose to pose, yaitu gerakan kontinu yang dilakukan yang pada prinsipnya adalah gerakan yang berlangsung antara gerakan satu dengan yang lainnya pada satu waktu, itu saling berkesinambungan. Nah, seperti pada gambar yang ada pada slide berikut, pose to pose. Kemudian ada follow through dan overlapping action, merupakan lawan dari gerakan anticipation. Saudara bisa pelajari lebih lanjut. Kemudian ada slow in dan slow out, adalah titik awal ketika objek masuk ke dalam frame dan ketika keluar dari frame. Kemudian selanjutnya adalah arcs, yaitu gerakan yang alami dari objek sehingga lebih natural. Terutama objek animasi adalah karakter yang dibuat sehingga cenderung tidak asli, maka diperlukan karakter pembuatan gambar bersifat arcs. Selanjutnya yaitu secondary action. Secondary action adalah aksi yang terjadi ketika satu objek melakukan suatu kegiatan. Nah, dalam hal ini aksi yang berbeda yang dilakukan oleh objek atau untuk mendukung agar tampilan objek lebih realistis. Kemudian ada yang kita sebut dengan timing, yaitu penentuan waktu dari objek suatu berinteraksi, bisa dengan objek lainnya, bisa dengan gerakan yang ada pada objek itu sendiri. Selanjutnya kita sebut dengan exaggeration, yaitu kaitan dari pembuatan objek terhadap karakter, yaitu apakah itu sedih, senang, atau ketakutan dan sebagainya. Aksinya itu dikatakan bisa berlebihan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan apa yang terjadi pada objek, karena pada objek animasi tidak bisa ditampilkan secara sederhana tapi harus dilebihkan. Kemudian berikutnya adalah solid drawing. Solid drawing berkaitan dengan penciptaan sense dari gambar, penggunaan garis, warna, dan bayangan. Kemudian yang terakhir adalah yang kita sebut dengan appeal, yaitu pemberian karakter atau personality, pembubuhan atribut yang ada pada objek sehingga tanpa sontek atau penekanan pada perangkat multimedia yang lain, objek itu dapat dikenali atau dirasakan kehadiran karakter atau sifat yang terbawa oleh karakter tersebut. Barangkali demikian untuk materi hari ini. Saya harap saudara dapat memahami apa yang telah kita bahas dan mengembangkan lebih lanjut agar saudara bisa memahami lebih baik mengenai animasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.